Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Umar bin Khattab taklukkan Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada 638 Masehi. Pasukan Islam masuk ke Al-Quds di Yerusalem untuk mengusir tentara penjajah Bizantium, Romawi Timur, yang zalim. Penduduknya menetapkan syarat, kota suci itu hendaknya diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab sendiri. Atas undangan Sapronius, Uskup Agung Al-Quds, datanglah Umar untuk menerima kunci kota. Dikala itulah pemimpin Islam tersebut mengeluarkan ikrarnya yang masyhur bagi penduduk Yerusalem. Kepada warga ia tetapkan, demi Allah, jaminan keamanan bagi diri mereka, kekayaan, gereja, dan salib mereka, bagi yang sakit, bagi yang sehat, dan seluruh masyarakat beragama di kota suci itu, bahwa gereja-gereja mereka tidak akan diduduki atau dihancurkan, takkan ada satu barang pun diambil dari mereka atau kediaman mereka, atau dari salib-salib maupun milik penghuni kota, bahwa para warga tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, bahwa tak seorang pun akan dicederai, dan bahwa tak seorang Yahudi pun akan menghuni Aelia. Menurut Al-Quds dokumen yang diterbitkan Organisasi Konferensi Islam, janji Umar bahwa tak seorang Yahudi pun menjadi penghuni Aelia, Yerusalem, diberikan atas permintaan Sapronius sendiri. Ini mengingat pengkhianatan orang Yahudi, membantu penguasa Persia yang membawa lari salib, tetapi berhasil direbut kembali oleh Heraklius, di awal abad ke-7 Masehi. Namun Umar menolak permintaan uskup tersebut. Ia tetap memperbolehkan, orang-orang Yahudi tetap diberi hak memasuki dan tinggal di Yerusalem. Ikrar itu disaksikan para sahabat Nabi dan pahlawan Islam yang tersohor seperti Khalid bin Walid, Ammar bin Ash, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut catatan para pakar sejarah, penaklukan Yerusalem, Palestina dan Syam atau Suriah, oleh pasukan Islam ternyata berjalan sangat mulus dan mudah. Boleh jadi orang-orang Suriah di abad ke-7 itu memandang kaum Arab Muslim lebih dekat kepada mereka dalam kaitan kesukuan, bahasa maupun barangkali juga agama, dibanding para penguasa Bizantium, Romawi Timur, tulis Philip Hitti. Begitulah Umar membangun fondasi toleransi sejalan dengan semangat yang ditetapkan Islam, tak ada paksaan dalam agama. Telah jelas beda petunjuk dan kebohongan, Quran Surah Al-Baqarah. Para pakar sejarah mencatat betapa rakyat Palestina dan warga Al-Quds menyambut baik datangnya kekuasaan Islam. Kebanyakan orang-orang itu beragama Kristen dan sebagian kecil di antara mereka orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi Samaritan bekerja sama dengan pasukan Islam dalam perebutan kota itu dari tangan kaum Bizantium. Seorang rabi Yahudi menulis tentang masa awal Islam ini. Jangan risau, wahai putra Yahve, Sang Pencipta yang Maha Mulia menciptakan kerajaan Ismail hanya untuk membebaskan kalian dari kejahatan ini yang dimaksud, Bizantium. Kaum Kristen pun menyambut baik kekuasaan Islam dan bekerja sama dengan pemerintahan Khalifah Muawiyah. Seorang ahli sejarah anggota gereja Suriah Timur sampai mengungkap perasaannya dengan menulis, Tuhan telah mengirim orang-orang Arab untuk membebaskan kita dari genggaman kaum Bizantium. Kebaikan yang kita peroleh dari kekejian dan kebencian orang Bizantium sungguh bukan hal yang layak diremehkan. Demikianlah kisah singkat, Umar bin Khattab taklukkan Yerusalem dan pengakuan Yahudi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.